Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Allah, dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran Bapak Dr. Ahmad Idhofi SPDI MPD dan rekan-rekan teman Prodi MPI Regional Pagi Institut Ummul Qura Al-Islami. Oke, selama 30 menit ke depan bersama saya Alpani Wahid dan rekan saya Nur Khalimah dan rekan saya Rizka Ulfiatun akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran dengan judul Bukti Kebenaran Al-Quran. Oke, yang mana presentasi pertama yang akan dipresentasikan oleh saudari kita yaitu Nur Khalimah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Alpani Wahid yang telah membukakan presentasi untuk hari ini. Selanjutnya yaitu perkenalkan, nama saya Nur Khalimah. Saya dari kelas MPI reguler pagi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran yang bertema Bukti Kebenaran Al-Quran. Selanjutnya yaitu bukti kebenaran Al-Quran diantaranya: yang pertama penciptaan manusia, yang kedua fungsi gunung, yang ketiga api di dasar laut, yang keempat bagian otak yang mengendalikan gerak kita, yang kelima besi, yang keenam garis tata surya, yang ketujuh dasar laut yang gelap, yang kedelapan relativitas waktu, yang kesembilan sungai di dasar laut, yang kesepuluh sidik jari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Muslim yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Para ulama sependapat di antara sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang terbesar adalah Al-Quran. Oke, poin selanjutnya yaitu fakta menakjubkan. Yang pertama yaitu kata malaikat terulang sama seperti kata syaitan sebanyak 88 kali. Begitu juga dengan kata yang menunjukkan utusan Allah, baik itu Rasul ataupun Nabi, atau Bashir yaitu pembawa berita gembira, maupun Nazir yaitu pemberi peringatan. Keseluruhannya berjumlah 518 kali. Jumlah ini sama dengan jumlah penyebutan nama-nama Nabi, Rasul, dan pembawa berita tersebut, yaitu sebanyak 518 kali. Nah, kata al-hayyah, kehidupan, terulang sama seperti kata antonimnya, yaitu al-maut atau kematian, sebanyak 145 kali. Nah, yang ketiga yaitu kata akhirat, terulang sama seperti kata dunia, sebanyak 115 kali. Nah, yang keempat yaitu kekufuran, terulang sama seperti keimanan, sebanyak 25 kali. Nah, yang kelima, Al-Quran menjelaskan bahwa langit ada 7. Penjelasan ini diulang sebanyak 7 kali, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Al-Isra 44, Al-Mu'minun ayat 86, Al-Fusilat ayat 12, Al-Talaq ayat 12, Al-Mulk ayat 3, dan Nuh ayat 15. Nah, yang keenam kata dingin, al-bard atau al-bardu, dan panas, al-harru. Nah, masing-masing terulang sebanyak 4 kali. Nah, yang ketujuh yaitu kata infak, terulang sebanyak kata yang menunjukkan dampaknya, yaitu ridho atau kepuasan, masing-masing 75 kali. Nah, pun sebaliknya kata al-bukhal atau kikir sama dengan akibatnya, yaitu al-hasarah, yaitu penyesalan. Masa bukti ada 12 kali, masing-masing bukti ada 12 kali. Nah, yang kedelapan kata ayaum, yaitu hari. Nah, dalam bentuk tunggal sejumlah 365 kali, sebanyak hari-hari dalam setahun. Sementara kata hari yang berbentuk plural atau ayam atau dua, yaitu yaumaini atau yaumani. Nah, jumlah keseluruhannya hanya 30 kali, sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Begitu juga dengan kata yang berarti bulan, asyahru.
Nah, hanya terdapat 12 kali. Nah, sama dengan jumlah bulan dalam setahun. Yaitu untuk maklumat lebih detailnya silahkan lihat Abdul Razak Naufal Al-Izzaz Al-Adidi li Al-Quranul Karim. Nah, yang 9, seringkali di dalam Al-Quran ditemukan kata asyamsu. Nah, artinya matahari yang selalu digandengkan dengan kata dia. Nah, sinar atau cahaya. Dan al-qamaru atau bulan digandengkan dengan kata an-nur yaitu cahaya. Nah, kita lihat Quran surat Yunus ayat 5. Arti keduanya walaupun mempunyai kesamaan, akan tetapi pada hakikatnya keduanya berbeda. Kata al-diya yang digandengkan dengan matahari sebab matahari mempunyai atau cahayanya berasal dari dirinya sendiri. Nah, sementara an-nur yaitu digandengkan dengan kata al-qamaru yaitu bulan, dikarenakan cahaya bulan merupakan pantulan dari cahaya matahari. Nah, bisa dilihat di tafsir Al-Baydawi yaitu fenomena saintifik seperti ini telah dibuktikan oleh Al-Quran selama ribuan tahun yang lalu. Bahkan sebelum manusia mengenal teknologi yang canggih seperti sekarang sekalipun. Nah, yang 10, seringkali ditemukan di dalam Al-Quran kata az-zulumat yaitu kegelapan menggunakan jamak plural, sedangkan antonim dari kegelapan yaitu an-nur, cahaya atau kebenaran, menggunakan bentuk tunggal. Di antara ayat menyatakan demikian. Nah, bisa dilihat Quran surat Al-Ahzab ayat 43 dan Al-Hadid ayat 9. Nah, kata zulumat atau kegelapan digunakan dalam bentuk jamak atau plural. Nah, sebab sumber kegelapan itu bermacam-macam. Nah, kenapa demikian? Nah, boleh jadi berasal dari kebodohan atau kesesatan, kekufuran, kebatilan, hawa nafsu, kesalahan, dosa dan lain sebagainya. Nah, sedangkan nur itu menggunakan bentuk tunggal dikarenakan sumber cahaya atau kebenaran hanya berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-11 selanjutnya. Seringkali ditemukan dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata za'ala atau artinya menjadikan, pasti di dalamnya terkandung banyak sekali manfaat bagi manusia dan seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Naba ayat 6, Allah menjadikan bumi sebagai hamparan mihada. Nah, hakikatul makna Allah Subhanahu wa taala bimuradih. Nah, manfaat dari bumi yang dihamparkan diantaranya adalah Allah menjadikan bumi sebagai tempat yang siap untuk dipakai, untuk dihuni, dihamparkan seluas-luasnya dengan teratur. Dan pula bumi dijadikan tempat untuk istirahat dan tempat tidur. Gunung-gunung sebagai pasak atau autada. Nah, dalam Quran surat An-Naba ayat 7. Hakikatul makna wallahu a'lam bimuradih. Manfaat dari gunung dijadikannya sebagai pasak, diantaranya adalah untuk menahan bumi supaya menjadi kokoh. Gunung juga mempunyai fungsi penting dalam menjaga kestabilan kerak bumi dan dapat mencegah goyahnya tanah. Nah, dalam surat An-Naba ayat 9, Allah menjadikan tidurmu untuk istirahat. Nah, hakikatul makna Allah Subhanahu wa taala bimuradih. Manfaat dari tidur diantaranya adalah dapat mengembalikan kondisi fisik dan metabolisme yang terjadi selama beraktivitas. Nah, pada saat tidur, sel otak akan mengalami proses penguatan dan ingatannya akan menjadi bertambah kuat. Fisik akan menjadi fresh dan penat akan hilang. Dan siang dijadikan untuk mencari penghidupan. Nah, dalam Quran surat An-Naba ayat 11. Hakikatul makna wallahu a'lam bimuradih. Maksudnya, pada siang hari manusia dapat mencari rizki atau nafkah baik berupa makanan, minuman maupun uang dan lain sebagainya. Yang ke-12, begitu juga di tempat yang lain dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hakikatul makna wallahu a'lam bimuradih, dijadikannya di antara suami dan istri rasa kasih, mawaddah dan sayang, rahmah. Ayat ini mengindikasikan bahwa manfaat dari sebuah pernikahan adalah menumbuhkan kedekatan hati
cinta, dan kasih sayang antara suami dan istri, dapat merasakan kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Nah, begitu pun pernikahan juga dapat memperbanyak jumlah kaum muslimin berupa keturunan dan lain sebagainya. Di antara manfaat dari sebuah pernikahan juga adalah dapat menjaga nasab atau keturunan, menundukkan pandangan keduanya, menjaga kemaluan dan lain sebagainya. Nah, demikianlah segelintir contoh yang telah dinyatakan oleh Al-Quran setelah mengetahui keserasian, keseimbangan, dan penggunaan kata serta fakta-fakta yang terdapat di dalamnya. Tentu semuanya bukan merupakan sesuatu yang kebetulan. Nah, penggunaan kata ini di dalam Al-Quran punya inteligensia di luar nalar dan jangkauan manusia. Nah, mustahil bagi Nabi Muhammad SAW mengetahui informasi tersebut dengan sendirinya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Para ulama sependapat di antara sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci penyempurnaan kitab-kitab suci para nabi sebelumnya. Al-Quran bukan hanya untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi umat muslim, tetapi juga seluruh umat manusia. Bukti otentisitas ini adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang terus lahir ke dunia, dan pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayatnya yang tak pernah berhenti. Keajaibannya, meski Al-Quran diturunkan 14 abad lalu, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Bahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Para ilmuwan telah berhasil membuktikan kebenaran itu melalui sejumlah eksperimen penelitian ilmiah. Nah, mungkin itu kesimpulan dari kelompok kami. Mungkin sekian dari pemaparan materi kelompok kami. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu mata kuliah Ulumul Quran Bapak Dr. Yudofi SPDI MPD yang telah membimbing kelompok untuk menyelesaikan makalah untuk presentasi materi pada kesempatan kali ini, dan rekan-rekan semua yang telah membantu mensupport kami untuk menyelesaikan makalah kelompok ini, materi ini. Oke, mungkin sekian dari pemaparan materi kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.